Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Aji Fadilah dengan NIM 0550587737. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Semarang. Baik, kali ini saya akan menjelaskan untuk tugas 3 basis data mengenai transaksi dan basis data terdistribusi. Baik, seperti yang ditunjukkan di panduan praktikum, untuk langkah yang pertama kita akan nyalakan dulu XMPP Control Panel, nyalakan APC dan MySQL-nya. Untuk XMPP Control Panel sudah saya nyalakan untuk APC dan MySQL. Untuk MySQL saya gunakan port 3307 karena untuk port 3306 sudah pernah terpakai di web server Laravel, jadi tidak bisa digunakan. Oke, selanjutnya kita buka localhost phpMyAdmin untuk melihat database yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Baik, untuk langkah selanjutnya kita cek apakah sudah ada InnoDB atau belum di database kita seperti di buku panduan. Kita sudah ada InnoDB. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan praktek untuk perintah commit. Untuk caranya seperti di buku panduan. Baik, kita kembali ke localhost admin, kita klik routine, kemudian klik new routine, kemudian kita isi namanya dengan transaksi 1. Untuk harinya akan kita percepat. Baik, tadi merupakan perintah menggunakan store procedure tanpa menggunakan commit terlebih dahulu. Untuk cara memanggilnya kita bisa menggunakan SQL dengan cara memanggil call dengan nama prosedurnya. Untuk store prosedur yang pertama tadi sudah berhasil kita panggil dan muncul, akan tetapi untuk di tabel pasien nama ini tidak akan muncul seperti di call tadi karena tidak menggunakan commit. Baik, sekarang kita akan mempraktekkan untuk perintah menggunakan perintah commit. Kita coba praktekkan. Pertama klik routine, kemudian klik new routine, isi dengan nama transaksi 2. Oke, kita akan percepat. Ya, untuk perintah commit yang sudah kita buat tadi sudah kita panggil dengan call, sudah tampil nama Sofia, dan kita akan cek di tabel pasien apakah sudah muncul. Ya, sudah muncul juga ya untuk commit, untuk nama pasien Sofia. Ini karena kita menggunakan commit. Jadi untuk commit ini kita bisa menampilkan apa yang kita perintahkan tadi di store procedure. Oke, baik, untuk selanjutnya kita akan mempraktekkan untuk perintah rollback, yang mana fungsinya adalah untuk mengukurkan proses yang sedang berjalan. Oke, akan kita praktekkan. Untuk caranya sama seperti sebelumnya, kita akan membuat store procedure dengan cara klik new routine, kemudian isi nama dengan transaksi 3. Baik, kita sudah berhasil untuk membuat perintah rollback, dimana kita akan mengganti pasien dengan ID 2 dengan nama Semarang. Baik, kita akan cek untuk di tabel pasien. Ya, untuk tabel pasien dengan ID 2 tidak ada perubahan, masih tetap seperti sebelumnya, yaitu Mariana. Ini artinya perintah rollback kita berhasil, tidak mengganti atau menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Jadi untuk selanjutnya kita akan menggunakan perintah rollback dengan modifikasi.
Baik, kita akan praktekkan. Baik, seperti biasa kita buat store prosedur baru dengan cara create new routine. Kemudian untuk namanya diganti dengan nama dibuat dengan nama transaksi empat. Baik, kita sudah berhasil untuk membuat transaksi 4. Baik, kita sudah berhasil membuat transaksi 4, dimana kita membuat atau menginput menginsert nama pasien baru, kemudian setelah itu di rollback, kemudian setelah rollback ada perintah update untuk mengganti nama pasien dengan ID 2 menjadi nama Rahman. Kita coba panggil untuk transaksi 4 dan hasilnya sudah muncul. Untuk perintah rollback dengan menambahkan nama pasien baru tidak muncul ya, karena dilakukan rollback. Kemudian untuk perintah update tetap berjalan, mengganti nama dengan ID pasien juga, sebelumnya Mariana menjadi Rahman. Selanjutnya kita coba cek di tabel pasien, hasilnya sama seperti tadi, kita call dengan transaksi 4. Untuk penambahan nama pasien tidak terjadi karena sudah dilakukan rollback. Kemudian untuk pengubahan atau update nama dengan ID pasien juga sudah berhasil setelah dilakukan rollback atau update, namanya menjadi Rahma. Baik, selanjutnya untuk praktek nomor 3, yaitu kita akan mempraktekkan untuk perintah checkpoint. Untuk checkpoint ini fungsinya adalah untuk membuat titik terakhir di mana kita menyimpan sebuah proses. Seperti biasa kita buat untuk store prosedur, kita buat create new routine, kita beri nama transaksi 5, kemudian oke, kita sudah berhasil untuk membuat store prosedur untuk transaksi 5, dimana kita membuat checkpoint dengan nama checkpoint 1. Nah, sebelumnya kita buat atau menambahkan pasien dengan ID 7 dengan nama Tina, kemudian di rollback ke checkpoint 1. Setelah di rollback, kita juga melakukan penambahan atau insert nama pasien dengan ID pasien 8 dengan nama Lutfi. Oke, kita sudah coba untuk panggil call transaksi 5. Untuk hasilnya kita sudah lihat untuk ID pasien 7 tidak muncul karena kita lakukan rollback. Kita rollback ke save point 1, dimana save point 1 adalah sebelumnya ya. Kemudian untuk penambahan atau insert dengan ID pasien 8 dengan nama Lutfi tetap berhasil muncul karena dilakukan setelah rollback. Kita cek di tabel pasien, untuk hasilnya sama seperti call transaksi tadi. Baik, untuk praktek selanjutnya kita akan mencoba untuk menggunakan perintah trigger, mana trigger ini berfungsi untuk memicu perubahan pada basis data, dimana kita dapat memasukkan penambahan, kemudian update dan delete, yang mana bisa dikombinasikan dengan event after maupun before. Pada praktek untuk trigger ini kita akan membuat dua tabel lagi bernama tabel obat dan tabel transaksi obat. Kita sudah berhasil untuk membuat tabel obat, kemudian kita selanjutnya akan membuat tabel transaksi obat. Jadi kita sudah berhasil membuat kedua tabel, yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Baik, selanjutnya kita akan membuat relasi untuk tabel obat dan tabel transaksi obat, dimana sebelumnya kita sudah membuat untuk primary dan foreign key-nya. Baik, untuk relasinya, untuk tabel pasien kita hubungkan dengan tabel transaksi obat, kemudian untuk tabel
transaksi obat kita hubungkan ke tabel obat dengan foreign key ID obat. Primary key tabel obat kita hubungkan ke foreign key ID obat di transaksi obat. Sebelum kita melakukan perintah trigger, kita akan mengisi terlebih dahulu untuk tabel obatnya. Oke, kita sudah berhasil untuk insert ke tabel obat. Ada 3 data. Oke, selanjutnya kita akan langsung mempraktekkan untuk perintah triggernya. Kita klik trigger, kemudian create new trigger, kita isi dengan tag jual. Kita ganti tabelnya dengan tabel transaksi obat. Kemudian untuk waktunya kita ganti dengan after. Kita masukkan query-nya. Dan kita sudah berhasil untuk membuat trigger dengan nama tag jual. Dan kita akan menjalankan untuk triggernya. Pertama kita pilih untuk tabel transaksi obat, kemudian kita pilih tambahkan. Untuk nama kita pilih nama Jokowi, kemudian ID obat A002, kemudian untuk jumlahnya kita buat 5 dan total harga 0. Kemudian kita jalankan. Oke, kita berhasil untuk menambahkan ke tabel transaksi obat. Kemudian kita cek di tabel transaksi obat, transaksinya sudah muncul. Untuk jumlah obat sudah tertulis 5 sesuai jumlahnya tadi yang kita masukkan. Selanjutnya kita akan coba cek untuk tabel obat apakah perintah triggernya sudah berjalan, yaitu memotong jumlah dari stok obat tersebut. Kita coba buka tabel obat ya. Untuk stoknya berkurang 5 ya, tadinya 20 sekarang jadi 15, berarti artinya untuk perintah trigger kita sudah berjalan dengan baik. Baik, selanjutnya kita ke tahap replikasi, dimana kita akan mengkonfigurasikan 2 komputer. Yang pertama untuk komputer master kita pakai Windows, dan untuk komputer replikasinya kita pakai Linux Ubuntu. Langsung saja kita akan praktekkan. Pertama kita kembali ke localhost php-admin, kemudian kita pilih replikasi, kemudian kita pilih primary replication, kita pilih configure it. Selanjutnya kita buka XMPP control panel, kita pilih config, kita pilih my ini, kemudian edit untuk file config-nya. Kita ganti untuk server ID-nya sesuai dengan yang tertera di primary replication. Kemudian inlog-nya kita ganti dengan DB rumah sakit. Oke, untuk primary statusnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat akun replikasi yang digunakan untuk mengakses database dari komputer 2 atau di komputer Linux. Kita klik tab akun pengguna, add user account, kemudian isi nama pengguna, untuk nama host kita isi dengan IP address dari komputer 2. Untuk sandi kita gunakan yang mudah diingat. Untuk bagian administrasi kita centang replication client dan replication flag. Oke, kita sudah berhasil untuk membuat akun replikasi database-nya.
Oke, selanjutnya kita akan mengekspor database yang telah kita buat. Pertama kita klik database rumah sakit, kemudian klik ekspor. Kemudian ekspor. Jadi kita sudah berhasil mengekspor database rumah sakit menjadi bentuk format SQL. Baik, selanjutnya kita akan ke tahap selanjutnya, yaitu konfigurasi komputer 2 yang ada di yang menggunakan distro Linux Ubuntu. Pertama kita akan mengambil datanya dulu dari flash disk. Oke, kita sudah copy ke bagian dokumen. Kemudian kita buka terminal di menu. Kemudian ketikkan perintah cd upt run untuk menjalankan xampp di komputer Linux yang telah kita install sebelumnya. Kemudian ketik perintah sudo manager Linux untuk menjalankan. Kemudian run, kita masukkan password Ubuntu kita. Oke, setelah terbuka kemudian pilih bagian manage server. Kemudian kita nyalakan untuk MySQL dan Apache. Kita klik start. Oke, setelah xampp di komputer Linux sudah berjalan, kita buka localhost phpMyAdmin di browser Mozilla. Oke, setelah phpMyAdmin terbuka, selanjutnya kita akan mengimport database yang telah kita simpan. Kita pilih browse, kemudian pilih rumah sakit SQL. Oke, berhasil kita import untuk databasenya, sudah muncul database rumah sakit. Kemudian selanjutnya klik database rumah sakit, kita coba lihat apakah sudah masuk semua. Untuk tabel-tabelnya kita cek sudah masuk semua tabelnya. Baik, selanjutnya kita buka replication, bagian replication configure it. Kemudian untuk konfigurasinya kita isi dengan seperti ini. Username sama seperti di application master di komputer Windows. Untuk password sama, dan untuk hostnya kita isi dengan IP address di komputer Windows. Untuk portnya kita juga isi dengan port di komputer Windows yang kita gunakan untuk membuka MySQL. Untuk konfigurasinya hampir sama seperti di komputer Windows. Kita isi konfigurasi di MyGNF kalau di komputer Linux. Kita isi server ID-nya seperti ini. Kemudian kita masukkan perintah untuk mengubah akses MyGNF-nya agar bisa diubah dan di-save. Kita masukkan password. Oke, kita restart untuk agar perintahnya tersimpan. Setelah berhasil di restart, kita klik go untuk membuat replication di komputer Linux. Oke, muncul peringatan atau warning. Kita kemudian selanjutnya kita ketikkan perintah di terminal untuk masuk ke folder libraries di phpMyAdmin. Kemudian kita ubah aksesnya untuk config default.php.
Selanjutnya kita masuk ke folder OPT. Masuk folder LAN, pilih PHP admin dan pilih libraries, kemudian pilih config depot PHP, klik 2 kali, kemudian cari bagian allow arbitrary server, kita ganti dengan true, kemudian kita save, kemudian kita restart kembali MySQL XAMPP untuk memastikan perubahannya berjalan. Baik, setelah selesai melakukan modifikasi pada file config PHP, file config depot PHP, selanjutnya kita cek konfigurasi replikasi yang ada pada Windows. Kita cek pada show primary status, kita catat untuk primary statusnya ya, nanti akan kita gunakan untuk konfigurasi di komputer dulu. Kemudian kita buka terminal, kita ketikkan perintah untuk masuk ke MySQL atau MariaDB. Kita masukkan password. Oke, kita berhasil masuk ke MySQL atau MariaDB. Selanjutnya kita ketikkan perintah show status slide. Oke, ini masih error karena kita belum masukkan konfigurasinya. Selanjutnya kita akan masukkan konfigurasinya yang sudah kita simpan sebelumnya. Oke, ini yang sudah kita simpan untuk konfigurasinya. Selanjutnya kita masukkan perintah SQL-nya, kita buka. Oke, selanjutnya kita copy perintah tadi, kita masukkan ke MySQL atau MariaDB. Oke, sudah kita masukkan dan sudah tampil hasilnya. Untuk status /IO running dan /SQL running sudah yes dan hijau semua, artinya kita berhasil mengkonfigurasikan untuk aplikasi Slack di komputer 2. Baik, tahap selanjutnya, tahap terakhir adalah pengujian replikasi yang telah kita buat sebelumnya. Kita akan mencoba untuk memasukkan data ke tabel obat. Langsung saja kita masuk ke localhost PHP admin di komputer 1 atau Windows. Kemudian klik tambahkan, kita masukkan ID obatnya 5, kemudian kode obat A005. Untuk nama obatnya kita buat paracetamol saja. Oke, kita masukkan untuk harganya 150, 1.500, untuk stok 100. Oke, baik, kita simpan. Oke, berhasil kita buat. Selanjutnya kita cek di tabel obat apakah sudah penambahan. Oke, sudah ada penambahan. Baik, kita cek di komputer 2. Kita buka database rumah sakit dan buka struktur. Kita buka tabel obat. Oke, kemudian kita cek untuk penambahan tadi ada. Terjadi penambahan seperti di komputer 1, yaitu untuk ID obat nomor 5. Sama seperti pada komputer 1 ya, sudah sama, artinya replikasi yang kita lakukan telah berhasil dan dapat dijalankan. Oke, untuk proses replikasi sudah berhasil kita lakukan. Antara komputer 1 dan komputer 2 sudah saling terhubung untuk database-nya. Baik, untuk praktikum kali ini mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.